Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sadewa dari D3 Teknologi Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ingin membacakan makalah-makalah PPKN dari teman-teman saya. Kelompok 1, memahami Pancasila dan memaknai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital. Pancasila adalah sendi asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Secara singkat dapat diuraikan bahwa kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai ligalatur bangsa Indonesia. Kesetiaan ini akan semakin kokoh apabila mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara diharapkan mampu sebagai filter untuk menyerap pengaruh perubahan zaman di era digital ini. Artinya Pancasila merupakan ideologi negara yang dianut oleh negara atau pemerintahan dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun suatu golongan tertentu. Sebagai filsafat atau dasar kerohanian negara yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan yang mewujudkan kenyataan dan penyelenggaraan hidup kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan kita. Kelompok 2, memaknai filosofi Pancasila sebagai ideologi bangsa di era digital. Pada masa perkembangan teknologi atau digital ini, sebagai manusia khususnya mahasiswa, kita harus mau meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mempermudah kehidupan, agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman dan agar kita dapat berkembang dan bersaing dengan negara lain. Tetapi dengan perkembangan digital ini juga memiliki dampak negatif dengan bermasyarakat dan bernegara. Perkembangan digital ini kita harus selalu berpedoman pada Pancasila dan menerapkan dan memaknai Pancasila di era digital ini, memanfaatkan kemajuan iptek dan mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dapat dalam kehidupan sehari-hari, selalu memperdalam dan menggali makna dan arti Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan sebagai generasi milenial saat ini, sesuai dengan pandangan Michel mengenai Pancasila bagi kaum milenial, hendaknya berpartisipasi dalam mengembangkan kemajuan untuk Indonesia. Sesuai dengan Pancasila, menghadap pluralisme di era milenial. Sebagai kaum muda yang taat terhadap Pancasila dengan tegar, percaya diri, dan senantiasa menjaga jati diri sebagai bangsa mandiri, sikap rendah diri, putus asa, dan takluk terhadap pengaruh globalisasi tidak boleh terjadi di bangsa Indonesia. Kaum muda harus bisa menjadi generasi yang tangguh terhadap apapun demi kemajuan Indonesia di era digital saat ini. Bangsa Indonesia harus mereformasi di bidang pendidikan dan menciptakan sistem yang relevan, dan sebaik apapun perkembangan zaman, tetap jagalah ketegakan nilai Pancasila dan tanamkan kepada siswa agar mereka dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3, memahami Pancasila dari aspek histori, filosofi, dan yuridis bagi generasi di era digital. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak kewajiban serta hak kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Berdasarkan landasan histori, Pancasila dirumuskan dan mempunyai tujuan yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya didasarkan pada nilai-nilai visi
organisasi hidup masyarakat secara hierarki. Dasar hukum dapat ditelusuri ke UUD 1945 dari ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan departemen, surat keputusan pengawas, dan lain-lain. Dan cara filosofi Pancasila sebagai falsafah negara harus menjadi sumber segala sumber. Tindakan penyelenggaraan negara dan jiwa peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Kelompok 4. Menumbuhkan nilai-nilai Pancasila sebagai modal pendidikan karakter bagi generasi bangsa di era digital. Nilai-nilai Pancasila sebagai modal pendidikan karakter bagi generasi bangsa di era digital adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia agar memiliki karakter yang lebih baik sesuai dengan nilai Pancasila. Pendidikan karakter merupakan dalam nilai-nilai Pancasila, dan penerapan nilai-nilai tersebut kelompok 5. Memahami Pancasila dan memaknai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital. Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan dasar negara Indonesia sekaligus sebagai jati diri bangsa Indonesia atau pandangan hidup bangsa Indonesia pada dasarnya dapat merupakan instrumen utama dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai instrumen akan selalu melekat sepanjang masa, sejalan dengan keberadaan dan gerak pasang naik dan pasang turunnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kelompok 6. Menjaga tradisi gotong royong masyarakat dengan kekuatan Pancasila. Gotong royong menjadi intisari Pancasila. Mengapa bisa demikian? Kini di era milenial, sifat gotong royong masih bisa kita jumpai di daerah pedesaan, biasanya lebih menonjol dalam pola kehidupan mereka, seperti memperbaiki dan membersihkan jalan atau membangun dan memperbaiki rumah. Sedangkan di daerah perkotaan, gotong royong dapat dijumpai tak lekas ini. Karena demi kepentingan bersama. Dari sini timbullah rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, sehingga dapat terbina rasa kesatuan dan persatuan nasional. Tidak hanya di pedesaan bisa kita jumpai sikap gotong royong, melainkan di daerah perkotaan pun bisa kita jumpai dengan mudah, karena secara budaya memang sudah ditanamkan sifat ini sejak kecil hingga dewasa, karena gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dari zaman dahulu hingga saat ini. Kelompok 7. Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa. Karakter adalah hal yang harus dimiliki suatu bangsa untuk dapat eksis dalam persaingan global. Struktur masyarakat yang ada pada suatu negara berfungsi untuk menjaga agar nilai-nilai karakter yang dianut masyarakat dapat berjalan stabil dengan penuh keteraturan. Penyimpangan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat akan berujung kritis karakter apabila struktur masyarakat tidak mampu untuk mengendalikan. Berbagai kasus penyelenggaraan nilai dan norma baik yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara, anggota masyarakat, media massa maupun keluarga adalah cerminan adanya krisis karakter yang dialami bangsa Indonesia. Pendidikan karakter bukan merupakan hal yang baru dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan karakter telah lama dicanangkan
dengan nama yang berbeda-beda. Namun sejak tahun 2010 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional menjadikan pendidikan karakter sebagai gerakan nasional. Artinya pencengan ini sebenarnya adalah usaha untuk menurutamakan atau mainstream karakter sebagai pilar bangsa untuk menyelesaikan masalah moral dan karakter bangsa ini. Tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun secara parsial, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hanya dengan cara dan strategi seperti inilah pendidikan karakter akan berhasil. Setelah seorang budayawan Indonesia yaitu Soejowo Tejo mengatakan bahwa untuk memajukan bangsa ini kita harus melihat ke belakang karena masa depan bangsa Indonesia ada di belakang. Maksudnya kita harus menengok kembali sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Cita-cita untuk memajukan bangsa Indonesia dan ada rasa di sana cita-cita bersama itu adalah suatu paham yang diperkenalkan oleh Ir Soekarno dalam rapat BPUPKI. Cita-cita tersebut ialah Pancasila. Dia menambahkan lagi, maaf jika yang sama sampaikan kehilangan kuno atau terdengar basi karena saya sendiri belum menentukan hal lain untuk menyusun cita-cita bersama sebagai ikatan sebuah bangsa selain implementasi diri masa lampau yaitu Pancasila. Kelompok 8. Pancasila sebagai dasar nilai menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Proses pendidikan karakter berbasis Pancasila di era digital dapat dilakukan dengan kegiatan peningkatan sosialisasi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti seminar maupun berorganisasi. Proses pendidikan karakter sebagai berbasis Pancasila di era digital ini pada dasarnya sangat diperlukan. Literasi warga harus di dalam hal berkewarganegaraan umumnya di dunia nyata, khususnya di dunia maya, sangat perlu diperhatikan. Di era serba digital seperti saat ini, informasi dapat menyebar luas dengan begitu cepat dan cenderung sulit dikendalikan. Banyak sekali informasi yang bertebaran di seluruh media massa yang membuat masyarakat rancu atau sulit membedakan mana informasi yang benar dan valid, mana informasi yang validitasnya masih ditanyakan. Tentunya hal tersebut sangat wajar mengingat kemajuan teknologi menunjang mudahnya informasi menyebar luas tanpa adanya penyaring terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi warga negara maupun penyelenggara negara untuk menghadapi berbagai informasi yang simpang siur di era seperti ini. Salah satu cara membangun literasi kewarganegaraan tersebut ialah reaktualisasi nilai-nilai Pancasila baik dalam kehidupan nyata maupun di kehidupan maya yang pada saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan berkewarganegara. Adapun yang dilakukan memperkuat karakter melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat dijadikan sebagai salah satu cara jangka panjang agar dapat terhindar menjadi korban informasi hoaks. Bahwa pada prinsipnya kegiatan pembangunan literasi tentang Pancasila perlu terus dilakukan, difokuskan tentang Pancasila yang mendalam. Kelompok 9. Pancasila sebagai sumber energi, semangat pengembangan iptek bagi generasi bangsa di era digital. Pada akhirnya, sangatlah penting peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia pada era revolusi industri 4.0.
pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berkarya pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Kelima, sila Pancasila merupakan pedoman yang berisikan nilai-nilai fundamental bangsa dan penyelenggara kehidupan bangsa dalam segala aspek, yang salah satunya adalah pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hanya sia-sia ketika ilmu dan teknologi dikembangkan tanpa melirik norma-norma yang ada, karena justru kerusakan dalam kehidupan bangsa yang akan terjadi. Sebagai masyarakat Indonesia, kita semua harus selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bijak menggunakan teknologi dan berusaha tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari perkembangan iptek. Jadilah masyarakat yang cerdas dan dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang baik, yang dapat berguna bagi diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan bangsa Indonesia. Kelompok 10. Sila pertama Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir Soekarno disampaikan ideologi bangsa-bangsa Indonesia dengan nama Patisila. Secara ilmiah, Pancasila dapat dipahami sebagai satu kajian keilmuan yang dapat diterima secara universal. Maka secara formal, Pancasila dapat dilihat dalam perspektif yang dapat dijangkau logika, seperti menghubungkan dengan kepemimpinan dan pandangan akademis. Banyak dari generasi saat ini, terutama para pemimpin, tidak mencerminkan perilaku berpancasila. Kelompok 11. Sila kedua Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia seharusnya diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat selakunya makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Sila kedua dibutuhkan guna menangkal berbagai ancaman kemanusiaan serta menangkal nilai-nilai universal kemanusiaan di negara ini. Selain itu, saat ini juga harus mampu menjamin hukum yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan, umumnya demi penegakan HAM yang bermartabat. Semua nilai dalam sila-sila Pancasila itu sejalan dengan ajaran semua agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menerapkan pentingnya sifat manusia yang dilandasi keadilan dan budi pekerti yang luhur atau akhlak. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, maka sifat adil merupakan sifat yang mutlak harus dimiliki manusia. Kelompok 12. Sila ketiga Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang termasuk dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Seperti yang telah diketahui, Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan juga merupakan pribadi dan pandangan hidup bangsa yang telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sangat diperkuat oleh UUD 45 yang menjadikan hak asasi manusia sebagai hal yang cukup penting. Makna sila ketiga Pancasila menurut agama di Indonesia
Di dalam sila ketiga dalam Pancasila memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia amat menghargai perbedaan agama. Di dalam sila ketiga bahwa semua itu mengajarkan perdamaian. Bukan agama itu sendiri identik dengan perdamaian, tetapi ada kegelisahan konkret seputar bahwa agama itu perdamaian, karena ternyata di negara ini para tokoh pelaksana ekspormen dan pelaku kekerasan itu ternyata adalah orang-orang beragama. Semua pihak sepakat bahwa dalam sila kedua dalam menjaga agama Pancasila tidak mengajarkan kekerasan. Kelompok 13. Sila keempat Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Sila keempat pula mengamalkan jika dalam mengambil keputusan wajib memikirkan kepentingan bersama, tetapi realitas menampilkan kalau masih terdapat sebagai pengambil keputusan yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang tidak dapat dengan rakyat perihal tersebut hanya guna memuaskan kepentingan kelompok tertentu. Padahal itu juga menampilkan masih terdapatnya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan yang rawan korupsi. Pada kesimpulannya merugikan banyak pihak. Sila keempat pula menegaskan seluruh pihak untuk menghormati serta melindungi tiap keputusan yang diambil selaku hasil musyawarah. Oleh sebab itu tidak dapat alibi buat meyakinkan kalau pihak tertentu relatif atau sewenang-wenang terdapat pihak lain yang cenderung mengabaikan keputusan yang sudah ditetapkan tadinya. Kelompok 14. Sila kelima Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Semua agama menghargai manusia. Oleh karena itu, semua umat beragama wajib saling menghormati. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat hendaknya dikembangkan sikap bekerja sama antar pemeluk agama sehingga terbina toleransi untuk beragama. Dari sikap toleransi itu akan terpancar kerukunan hidup antar umat beragama. Toleransi umat beragama tidak berarti bahwa ajaran agama yang selalu akan tercampur aduk dengan ajaran agama orang lain. Disadari bahwa agama telah berhasil menembus batas-batas konsekuensi kedaerahan dan malah batas-batas kebangsaan. Terlihat bahwa agama mempunyai potensi mempersatukan bangsa. Agama adalah pembawa damai yang menyokong pembangunan, namun sebaliknya agama dapat pula merupakan sumber pertentangan yang dapat mengganggu kesatuan bangsa, kestabilan dan ketahanan nasional yang diperlukan bagi pembangunan. Hal ini akan terjadi manakala terbinanya sikap toleransi atau sikap berpalang dari masyarakat. Sebab masyarakat bangsa yang memeluk bermacam-macam agama setiap waktu dapat terjadi pertentangan, konflik. Kelompok 15. Menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan di era digital. Pembangunan karakter, yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras untuk menjunjung nilai-nilai moral serta mengimplementasikannya pada kehidupan nyata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.